warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar chamfer baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan pola yang sembarang. Satu contoh misalnya ini polanya lingkaran ya. Ini dari 2 dimensi terlebih dahulu kita lihat seperti ini. Yang pertama kita tentukan adalah mesinnya, kemudian stock setup, langsung bounding box. Oke. Ketebalannya anggap aja 20. Oke. Seperti ini. Kemudian langsung kita mil. Misalnya ini kita habiskan terlebih dahulu sampingnya dengan kontur. Kita select entitasnya. Oke. Kemudian kita pilih tool. Di sini select dari library, aktifkan filternya, misalnya nggak nampak di situ, kita pakai end mill flat. Oke. Anggap aja ini 20 sekali jalan misalnya. Ini bisa kita tentukan bitrate-nya berapa, kemudian spindle speed-nya berapa, bisa dirubah sendiri. Cutting parameter ini tetap, terus kemudian let in out kita nggak memerlukan. Depth-nya top of stock itu di daerah sini ya, top of stock di 0 sini, berarti nanti depth-nya tergantung, bisa langsung min 10 kalau pakai incremental, kalau pakai absolute juga sama karena dihitung dari 0 yang kita klik tadi. Oke, kita coba dengan verify seperti ini nanti jadinya. Kemudian kita chamfer di daerah sini dengan chamfer 0,5 misalnya. Toolpath kontur, kemudian pilih chain-nya ini. Oke. Tool yang kita gunakan bisa kita bikin sendiri dengan create new tool atau dari Slack library juga ada nanti untuk chamfer. Chamfer ini ya, chamfer mill. Diameter yang paling bawah berapa? Ini misalnya diameter yang terbawah itu 2, terus kemudian diameter terluarnya 12. Typenya jelas chamfer mill. Kemudian parameternya ini kita atur. Kecepatan pemakanannya misalnya 750, untuk spindle speednya 1500 misalnya. Dan sedangkan untuk plank rate kita ambil 500 saja. Retract-nya misalnya kita pakai 3000 kecepatan untuk naik lepas dari benda kerja. Number of load, jumlah sisi yang melakukan pemakanan silakan ditentukan sendiri. Coolant kalau misalnya pengen on off ya ditampilkan di sini on atau off, atau nanti pakai M08 bisa. Oke. Cutting parameter dia membedakan dengan yang tadi itu, konturnya dipilih di 2D chamfer. Offsetnya kita tentukan berapa dia sudut bebasnya di sini. Sudut bebasnya artinya ini nanti akan semakin turun ya. Pemakanannya akan semakin di sebelah sisi yang atas misalnya. Kemudian chamfer width-nya misalnya chamfer 0,5. Kita lihat hasilnya. Perhatikan di sini kita pilih semua dulu, kemudian kita verify. Ya. Dia ada di sebelah bawah sini. Perhatikan. Itu dikarenakan parameter tadi belum diatur. Di linking parameter depth-nya masih min 10. Depth-nya masih min 10. Kalau misalnya kita ingin chamfernya 0,5, depth-nya berarti min 0,5. Sistem yang digunakan adalah incremental. Oke. Regenerate. Kita lihat black box-nya ya. Black seperti ini. Nah, ini. Dia berada di luaran seperti itu. Ya. Kita lihat di verify, kita pilih semua.
verify seperti ini, kemudian klik ini. Jadi dia sudah terjumper dengan kedalaman ke sananya 0,5. Ini misalnya dari 2 dimensi. Untuk benda kotak, segitiga, atau bentuknya tidak beraturan pun juga sama. Kita pilih chain-nya. Yang penting pemilihan di garis-garisnya. Oke. Ini dari 2 dimensi. Sekarang kita coba di 3 dimensi. Kita bikin baru aja, ini nggak disimpan. Misalnya lingkaran sama 50 diameter. Oke. Kemudian ini kita buat 3 dimensi, berarti kan kita naikkan di sini. Oke. Seperti ini, arahnya ke atas. Kita buat sebuah silinder dengan ketinggian 30. Create body. Oke. Tampilannya seperti ini. Untuk proses sampingnya sama saja ya. Sama saja, yang kita bahas utamanya nanti di chamfer. Jangan lupa stock setup, kemudian bounding box. Oke. Langsung dia mendetek Z-nya. Oke. Kita bikin kontur. Oke. Select contour chain, karena kita ini 3 dimensi ya. 3 dimensi, pilih yang ini solid. Pastikan edge atau face. Kalau misalnya edge, itu berarti nanti kita sudutnya saja. Kalau kita klik seperti ini, sudutnya. Oke. Kemudian toolnya, kita buat tool chamfer. Ini tergantung dari yang tersedia. Oke. Yang tersedia di tempat kita itu apa, silakan disesuaikan. Terus kemudian bitrate-nya bisa diatur sesuai dengan perencanaan yang diinginkan. Retract, biasa saya menggunakan 3000 karena ini untuk melepas ke atas agar lebih cepat. Spindle speed misalnya 1000 juga. Apakah ada patokan untuk ini? Ada sebenarnya kalau kita lihat data sheet dari masing-masing endmill ya. Kalau misalnya kita punya, kalau tidak punya ya dari perkiraan ketika sudah dites di mesin. Oke. Kemudian cutting parameternya ini tetap dipilih dari 2D chamfer. Berapa yang diinginkan chamfernya, di offset berapa di kedalaman sini untuk menghindari ujung ini ya. Ujung dari paling bawah chamfer millnya. Oke. Jangan lupa ini juga diatur. Kalau misalnya kedalamannya 0,5 ya ditulis 0,5. Top of stocknya itu dari titik yang paling atas ini. Kalau sistem absolut berarti nanti ini dikurangi dengan 0,5. Kalau sistem incremental langsung aja kedalamannya berapa. Contoh, kalau tadi kan sudah incremental, kita pakai untuk absolut berarti dia 29,5. Kan 0,5 dari 30 top of stock. Stoknya itu kan ini awalnya. Oke. Klik OK. Tool too small to create chamfer. Chamfer width will be maximum possible with this tool. Oke. Kita lihat di parameter sini tadi ada kesalahan untuk pengaturan toolnya. Ini kita edit. Oke, 12. In out kita nggak pakai. Width ya, width-nya 0,5. Ini ya, kesalahan tadi di sini 0,5 mestinya. Kalau chamfernya 5 otomatis dia tidak nututi di bidang miring yang 45 derajat. Kalau misalnya sudutnya nggak 45 derajat ya diatur di tadi ini. Di sini edit tool. Nah, ini sudutnya berapa? Taper angle-nya diisi yang tersedia berapa? Ada 60, 80 atau berapa? Oke.
Kita lihat lagi di sini 0,5 yang kita jumper seperti ini. Oke. Regenerate seperti ini. Kita cek dengan black pot saja. Kita lihat turun seperti ini. Dia akan makan 0,5 ya. Dia akan makan 0,5 seperti itu. Bidang yang termakan ini sekian. Oke. Itu tadi kalau misalnya edge. Akan sama, misalnya ini kita hapus dulu. Toolpath contour, kemudian kita pilih yang face. Kalau face berarti bidang, ya, bidang akan berubah seperti ini. Bidang yang atas ini yang akan kita jumper, diklik bidangnya, oke. Yang lain-lainnya sama. Jadi misalnya tool yang digunakan ini, cutting parameternya dipilih yang 2D jumper, kemudian di jumper berapa, ya 0,5 misalnya, kemudian tip offset ini diturunkan berapa. Kalau sudah, klik OK. Ini let in out ini ya, kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan, dimatikan let in out-nya. Ini oke. Regenerate bilang. Kita lihat dengan black pot saja akan terlihat seperti ini. Nah, jadi dia ada terjumper di bagian yang berjalan ini ya. Kita ulangi lagi di sini, mungkin lebih lambat. Nah, bidang yang ini yang akan terjumper, ini yang berjalan di tengah ini, terjumper di situ. Kalau verify nanti jadinya seperti ini, ya, yang terjumper ini. Nah, karena verify itu berdasarkan dari yang tadi di sini stock setup, kita kan tadi gunakannya rectangular. Kalau kita pilih cylindrical nanti juga bentuknya nanti akan seperti ini. Silakan dicoba-coba. Bagaimana dengan benda kotak atau benda dengan wujud yang lain? Sebenarnya sama saja. Kita coba dengan benda persegi ya, misalnya. Kita coba dengan benda persegi 50-50 misalnya, benda yang kita punya. Jadi tergantung yang dipunyai berapa. Kita pakai isometrik, kemudian kita buatkan solidnya. Oke, misalnya dari benda solid. Untuk yang 2D juga sama dengan yang tadi, ketinggiannya misalnya 30. Oke, kalau kita lihat kan seperti ini jadinya. Nah, jangan lupa di stock setup bounding box sudah terkena semua. Oke, kemudian ketinggiannya sudah benar. Oke, tinggal kita pakai untuk kontur. Untuk jumper jangan lupa ya, kita bisa memilih dari face maupun dari edge. Kalau edge sudutnya, kalau face tinggal kita klik di bidang yang mana yang akan kita jumper. Oke. Sama caranya dari create new tool tadi, kita tentukan sesuai dengan yang kita punya. Kemudian parameternya silakan diatur, bitrate-nya berapa, 700 misalnya, plang rate-nya misal 500, retract saya biasa menggunakan 3000, spindle speed misalnya 1000. Kalau sudah, klik OK, dan kemudian di cutting parameter tetap kita pilih yang 2D jumper meskipun bendanya adalah dari solid atau 3D. Kemudian berapa dia hendak di jumper. Contoh misalnya jumpernya 1 gitu ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kita lihat di black pot. Lengkungan yang ini adalah in out lead ya. Lead in out. Yang termakan ini. Bagian yang ini ya. 1 mili. Karena tadi kita atur 1 mili.
Kemudian turunnya ini adalah tadi offsetannya tadi, ya, offsetannya itu turun berapa ini. Semakin kita tambah offsetannya, dia akan semakin turun ke bawah begini. Oke, kita lihat misalnya dari sini. Kita ulangi. Terlalu cepat mungkin. Nah, ini ya. Seret ke sana. Ini posisinya spindle berputar. Oke. Jadi ini adalah basic dari chamfer itu sendiri, baik dari 2D maupun 3 dimensi. Semoga ini bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan di Mastercam di kondisi yang lain atau pada permasalahan yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita tetap bersemangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.